selamat sore sahabat Sabda semua. Puji Tuhan karena pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program Kenal Ilsa. Dan secara khusus pada sore hari ini sama-sama kita akan membahas tentang pelayanan Ilsa 2023. Ya, baik teman-teman, sambil menanti rekan-rekan kita yang akan ikut ya pada sore hari ini, saya ingin review sedikit ya untuk Kenal Ilsa yang sudah berlangsung 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 16 Januari. Saat itu koordinator dari 7 divisi di Yayasan Lembaga Sabda sharing tentang pelayanan Ilsa sepanjang tahun 2022 ya. Bersyukur sekali atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dan segala kemuliaan bagi Dia. Tapi ya ternyata teman-teman ya, kerja keras tahun 2022 akan terus dilanjutkan ya tahun 2023 sambil kami terus melihat bagaimana Tuhan menuntun kami. Kami sudah membuat juga rencana-rencana yang sudah kami gumulkan, sudah kami doakan dan mengevaluasi dari pelayanan Ilsa 2022 yang lalu. Dan pada sore hari ini ya bersama dengan kembali dengan para koordinator dari Yayasan Lembaga Sabda, kami akan menginformasikan sharing lagi tentang garis besar pelayanan Ilsa tahun 2023 ya, yang nanti akan di-sharingkan oleh para koordinator. Iya, bersama dengan saya juga sudah ada 2 rekan saya yang bergabung di sini, ada Hadi dan juga Pio. Halo Hadi dan Pio. Selamat sore. Selamat sore. Nah, Hadi suaranya belum kedengeran nih. Hadi dan Pio, bagaimana, sudah siap untuk menyampaikan informasinya, sharingnya dari divisinya masing-masing sore hari ini? Ya, Semangat sekali. Oke. Iya, baik ya. Jadi nanti selain Hadi dan Pio nanti akan ada rekan-rekan yang lain. Jadi sebelumnya saya akan minta rekan saya Pio ya untuk bisa memulai dulu dengan doa pembukaan pada sore hari ini. Saya persilahkan Pio dulu buka ya dalam doa. Silakan Pio. Oke, mari semuanya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pertemuan sore hari ini melalui live Instagram. Ini kami akan membagikan apa yang menjadi gambaran dan rencana kami dalam pelayanan-Mu di Sabda ke depannya. Kau yang bimbing sertai acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya segala sesuatu yang boleh kami sampaikan itu juga menjadi perhatian kami dalam melakukan pelayanan ke depannya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pio ya. Nah, sebelum saya nanti menyerahkan kepada Hadi maupun Pio untuk sharing ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang bagi rekan-rekan yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ya, baik rekan-rekan ya, sahabat Sabda semua, sekali lagi 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pelayanan Ilsa 2022 ya. Waktu itu saya menginformasikan bahwa fokus dari pelayanan Sabda adalah Biblical Habits pada tahun 2022 dan 7 divisi dari Yayasan Lembaga Sabda Tuhan pakai secara strategis untuk mencapai tujuan dari Biblical Habits tersebut. Nah, pada tahun 2023 ini kami ingin melanjutkan dan meningkatkan dari kebiasaan-kebiasaan Alkitabiah. Fokus dari pelayanan Sabda 2023 ini adalah Biblical Formation. Dari Biblical Habits ya, diharapkan masyarakat Kristen Indonesia bisa semakin bertumbuh ya. Kebiasaan-kebiasaan membaca Alkitab, melakukan studi Alkitab ya. Diharapkan masyarakat Kristen Indonesia semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan ya, semakin smart lagi dalam mempelajari firman Tuhan, dan hasilnya adalah masyarakat Kristen Indonesia bisa memiliki atau membentuk kehidupan rohani yang makin dewasa ya, dan makin menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan, khususnya pada era digital ini, pada era smart ini, dan pada masa depan. Dan diharapkan ini akan membentuk atau menumbuhkan gereja yang smart, gereja yang juga menjalankan firman Tuhan, dan bisa makin berkembang untuk mempersiapkan generasi masa depan. Jadi itu inti utama dari tema Sabda pada 2023 ini adalah Biblical Formation. Nah, nanti teman-teman saya dari setiap divisi akan menginformasikan rencananya ya sepanjang 2023 apa saja yang akan dikerjakan untuk bersama-sama meraih satu tujuan ini untuk Biblical Formation. Tentu saja visinya tetap sama, yaitu teknologi untuk kemuliaan Tuhan atau IT for God. Dan pada tahun ini ya masih sama, ada 7 divisi yang akan melaksanakan semua program kegiatan dari pelayanan Sabda. Ya, yang pertama adalah divisi ITS, yang kedua dari divisi konten, lalu ada divisi media, ada divisi platform live, dan ini adalah divisi kalau tahun lalu namanya digital relationship, dan tahun ini digital relationship menjadi
divisi komunitas. Ini satu hal yang baru ya, struktur organisasi Sabda pada tahun ini. Nah, nanti akan dijelaskan langsung sendiri oleh para koordinatornya, dan terakhir nanti ada divisi humas. Baik, saya akan langsung saja mempersilahkan rekan saya untuk bisa share overview pelayanan ILSA 2023. Saya mau garis bawahi ya, ini adalah garis besar rencana. Tapi kami tetap menyerahkan rencana-rencana yang sudah kami susun ini ke dalam tangan Tuhan. Jika nanti di tengah jalan Tuhan memberikan jalan atau menuntun kami kepada rencana yang mungkin berbeda sekali dari yang sudah kami rencanakan saat ini, kami selalu mohon kepada Tuhan memberikan kepekaan untuk bisa selalu menuruti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Tapi saat ini inilah pergumulan kami, dan rekan-rekan saya akan memberikan informasinya kepada sahabat Sabda untuk bisa mendoakan dan mendukung pelayanan kami. Saya akan persilakan rekan saya yang pertama, yaitu Hadi, Koordinator Divisi ITS, untuk bisa share pelayanan Sabda 2023 dari Divisi ITS. Silakan Hadi. Oke, terima kasih Mbak Evi. Selamat sore saudara-saudara semua. Bertemu kembali dengan saya, dengan Hadi dari Divisi ITS. Untuk overview Divisi ITS tahun 2023, tentu saja kami akan selalu mendukung seluruh pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, karena memang Divisi ITS sebagai fondasi pelayanan di yayasan ini secara khusus untuk pengembangan untuk infrastruktur IT-nya. Tapi secara khusus, hal yang ingin kami lakukan yaitu pertama terkait dengan pengembangan Smart Bible. Jadi kami ingin mengembangkan alat-alat studi Alkitab dalam berbagai macam platform. Beberapa contohnya kami ingin mengembangkan aplikasi Alkitab Android dan ekosistemnya, situs Alkitab Sabda, supaya juga nanti terintegrasi dengan bahan-bahan suku, supaya juga bisa mempelajari dengan mudah. Lalu pengembangan dari Sabda Bot, supaya bisa diakses melalui berbagai macam platform, khususnya juga untuk web. Lalu akan ada situs ayt.co, supaya ini juga menolong orang untuk bisa belajar versi Alkitab yang terbuka melalui situs ayt.co. Lalu yang kedua, bersama dengan divisi-divisi lainnya, kami juga ingin mengembangkan proyek Sabda Academy. Jadi kami ingin membangun secara khusus di divisi ITS, kami ingin membuat atau membangun infrastruktur dan sistemnya supaya nanti bisa dipakai untuk mengakses bahan-bahan secara sistematis untuk orang-orang awam. Lalu yang ketiga, kami ingin masih melakukan 3F untuk situs-situs Yayasan Lembaga Sabda, supaya situs-situs yang kami miliki dapat lebih baik dan nanti bahan-bahan yang kami miliki bisa diakses dengan mudah oleh para penggunanya. Nah, itu kira-kira beberapa overview yang ingin kami lakukan untuk tahun 2023. Lalu harapan dan pokok doanya, tentu saja Tuhan tolong supaya memberikan kami kemampuan secara teknis, karena kami melihat perkembangan teknologi juga cukup pesat ya, jadi kami cukup memohon hikmat juga supaya bisa memilih-milih teknologi yang tepat untuk beberapa platform atau alat-alat studi Alkitab yang kami kembangkan. Lalu doakan juga kemampuan manajerial kepada kami supaya kami juga bisa memanage tugas-tugas, memanage proyek-proyek, memanage tim dengan baik, sehingga proyek yang banyak ini bisa diatur, bisa dikerjakan dengan cara-cara yang sistematis, dengan langkah-langkah yang sistematis. Lalu doakan juga SDM, Mbak, karena kami juga butuh SDM, supaya kami juga bisa mengerjakan proyek-proyek yang banyak ini, dari dalam maupun orang luar yang ingin bergabung dengan kami, khususnya untuk skill programming. Lalu berikutnya adalah doakan ketekunan kepada kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Ya, gitu. Selanjutnya adalah dari divisi media yang akan dipandu oleh teman kami Pioner. Silakan Pioner. Kenalkan, nama saya Pio. Nah, dari divisi Sabda Media, untuk awal tahun ini akan melakukan pengembangan divisi untuk melihat area-area yang lebih luas lagi dalam pelayanan Sabda. Kalau format yang digunakan masih seperti biasa, ada grafis, audio dan video, dan kita akan lebih banyak mengeksplor bahan-bahan yang terkait infografis, e-book, audiobook, dan lain-lainnya. Dan video juga menjadi salah satu konsentrasi, karena untuk tahun-tahun ini video-video pendek atau platform-platform pemutar video pendek itu sangat berkembang, jadi ada kesempatan untuk bisa melayani di bagian sana. Nah, untuk awal-awal ini proyek yang sedang kami kerjakan itu adalah penyelesaian animasi Kingston, masih ada 8 lagi, dan ada 50 cerita Alkitab yang akan didistribusikan di media sosial. Nah, untuk perkembangannya silahkan ikuti media sosial dari Sabda, atau bisa saat ini ikuti Instagram komik Sabda. Nah, untuk selanjutnya, untuk harapan dan pokok doa, biarlah melalui bahan-bahan ini dapat digunakan
melalui alat distribusi yang lebih relevan dan efektif. Nah, kira-kira itu gambaran perencanaan dari divisi Sabda Media. Mohon dukungannya untuk setiap prosesnya, terlebih lagi semangat dan kekuatan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Santi untuk perencanaan divisi konten. Ya, silakan San. Ya, shalom. Selamat sore sahabat Sabda semuanya. Selamat sore juga Mbak Evi. Ya, saya Santi dari saya Santi dari divisi konten. Ya, untuk garis besar pelayanan 2023 ini pastinya divisi konten akan mempersiapkan untuk Paskah, karena di dalam kuartal 1 ini kita pasti gereja-gereja juga sedang mempersiapkan Paskah. Jadi untuk seputar Paskah, bahan dan juga materi-materi lainnya kami siapkan. Lalu juga kami akan ada berdoa bersama untuk 40 hari doa mengasihi bangsa-bangsa. Jadi ini akan kami langsungkan selama bulan Ramadan nanti, dan kami mengajak sahabat Sabda untuk mari kita sama-sama berdoa bagi bangsa-bangsa, terutama untuk orang-orang percaya supaya mereka mengenal Kristus. Ya, lalu kami juga akan melanjutkan untuk proyek terkait Alkitab yang terbuka. Lalu juga akan ada seputar pelayanan anak, seputar misi, dan pastinya nanti kita juga di semester kedua kami akan mempersiapkan semua tentang Natal sebagai persiapan juga bagi gereja-gereja dan komunitas. Yaitu secara garis besar, dan pastinya sahabat Sabda bisa mengikuti perkembangan pelayanan divisi konten ini melalui situs-situs kami di bidang-bidang pelayanan seperti sabda.org. Lalu juga untuk doa, silahkan untuk datang ke doa.sabda.org, dan juga situs-situs bidang pelayanan lainnya yang bisa ditemukan di portal kami di sabda.org. Di sana nanti sahabat Sabda bisa berkunjung ke situs-situs kami. Ya, mohon doakan untuk divisi konten supaya apa yang kami sajikan, yang kami sediakan ini dapat menjadi berkat pastinya, dan juga membawa orang-orang bisa mengenal Kristus. Dan juga doakan supaya kami, tim konten, di dalam kami menyediakan semua materi ini, kami juga diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi hikmat, dan tentunya kami juga mendapatkan berkat dari apa yang kami kerjakan, yaitu sukacita, damai, dan biarlah ini juga boleh menjadi berkat bagi sahabat Sabda semuanya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kini giliran rekan saya, ada Tian dari divisi platform yang akan men-sharingkan. Terima kasih. Selamat sore semua, sahabat Sabda. Perkenalkan, saya Tian dari divisi platform. Ada beberapa garis besar, terutama rencana tahun ini untuk divisi platform. Beberapa di antaranya adalah karena ini memang divisi distribusi, jadi berfokus pada distribusi bahan yang tadi sudah media dan konten sampaikan, gitu. Dan juga bukan hanya berhenti sampai di situ aja untuk distribusi, tapi benar-benar mengintegrasikan juga ke situs-situs yang terkait. Jadi ketika nanti sahabat Sabda cari itu jadi kesulitan akan hal itu. Terus terkait dengan platform juga nanti akan ada banyak platform yang akan dijajaki. Saat ini sudah mulai menjajaki platform Spotify. Jadi untuk teman-teman juga yang mungkin suka mendengarkan, suka audio, tapi juga pengen lihat videonya juga, kemarin Januari itu sudah mulai untuk video podcast Spotify gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa lihat di Sabda Media di Spotify, itu salah satu contohnya, dan akan terus berlanjut untuk video-video yang lain, sehingga sahabat Sabda punya pilihan, nggak hanya nanti di YouTube aja, tapi di beberapa platform yang ada pun bisa mengakses, sehingga memudahkan sahabat Sabda untuk mengakses bahan yang ada. Dan yang pasti untuk broadcasting juga akan diusahakan terus upgrade, terutama untuk tampilannya dan kualitasnya juga. Serta nantikan mungkin kalau Tuhan berkehendak juga, kita akan perluas jalur broadcastnya, bukan hanya di Zoom, YouTube, ataupun di Instagram. Nanti teman-teman sahabat Sabda nantikan ya. Mungkin nanti akan di TikTok atau di Telegram atau di Facebook dan lain-lain. Jadi yaitu mungkin garis besar dari rencana platform pada tahun ini. Yang pasti minta dukungan doa untuk teman-teman platform juga punya hikmat untuk menggunakan platform yang ada itu semaksimal dan sebaik mungkin, dengan yang pasti dengan melihat ketentuan yang ada dan menyesuaikan juga dengan bahan yang Sabda punyai.
Ya, itu mungkin dari divisi platform saya akan berikan kepada divisi live oleh Kak Roma. Silakan. Oke, thank you Tian. Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Roma, mewakili divisi Sabda Live. Jadi saya juga akan membagikan untuk garis besar pelayanan divisi Sabda Live untuk tahun 2023. Yang pertama, masih rutin kita akan terus mengadakan kelas-kelas online yang dilakukan melalui permajaan modul ataupun modul-modul baru yang akan kita buat gitu ya, kita susun. Jadi dari awal tahun kemarin, ini masih Januari ding, akhir kita sudah membuka kelas studi Alkitab digital dan akan ada kelas-kelas berikutnya seperti pembimbing perjanjian lama. Silakan nanti teman-teman nantikan dan bisa join juga dalam kelas ini. Yang kedua, kita terus akan mengadakan juga untuk bedah kitab dan ini kita lakukan per 2 bulan sekali. Dan nanti ke depan akan ada bedah kitab di Maret yang akan kita lakukan untuk menggali terkait Paskah. Jadi teman-teman juga nanti bisa join dan masih akan ada kelas diskusi langsung, seminar training yang berseri dan kita sudah mulai dengan seri Go Grow dan nanti akan ada juga seri Go Paskah dan seri-seri yang lainnya. Dan yang terbaru ini teman-teman kita akan menyusun gitu dan sedang membuat kurikulum untuk studi Alkitab digital. Ini digunakan nanti untuk STT harapannya. Dan mulai bulan ini kita akan uji coba di salah satu STT secara onsite di Solo. Jadi kedepannya nanti kalau kesempatan terbuka dan lebih luas lagi kita bisa bagikan kurikulum studi Alkitab digital ini ke lebih banyak STT yang ada di Indonesia. Dan yang baru kedua selain kurikulum studi Alkitab digital, kita juga sedang membuka kelompok diskusi untuk growing together, bertumbuh bersama. Dan hari ini tepat sekali kita sudah mulai diskusi untuk growing in love. Selama 1 bulan kita akan mendiskusikan tentang kasih. Jadi ada 92 peserta juga yang tergabung dan harapannya bisa bertumbuh mereka di dalam Kristus. Nah, itu untuk overview dari kira-kira dari divisi Sabda Live untuk tahun 2023. Nah, melalui kelas-kelas online ini, melalui modul, melalui bedah kitab, bahkan melalui kurikulum, dan semua yang akan dikerjakan oleh divisi Sabda Live, kiranya nanti bisa, bukan cuma engage teman-teman pengguna atau sahabat-sahabat MLC yang sering tergabung itu, bukan cuma engage dengan bahan, tetapi harapan yang paling besar adalah bisa engage dengan firman Tuhan itu sendiri, gitu, dan bisa bertumbuh di dalamnya. Terus untuk pokok doanya, Bu F, kita minta sih pokok doanya untuk seluruh fokus yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang kedua untuk kalender live yang setiap bulannya juga akan keluar dan kalender live untuk bulan-bulan berikutnya juga. Dan yang ketiga untuk tim divisi Sabda Live sendiri ya, doakan supaya bisa punya kesatuan hati, punya kesatuan pikiran, bahkan hikmat dari Tuhan supaya ada kerjasama yang baik juga di antara tim. Itu aja sih yang bisa aku bagiin dari divisi Sabda Live. Mohon dukungan doanya teman-teman sekalian. Nah, sekarang setelah ini ada teman saya juga, 2 teman saya, Melisa dan juga Nikos yang akan sharing untuk garis besar divisi komunitas 2023. Thank you, Rom. Thank you. Silakan, Mel. Oke, thank you Kak Roma. Thank you Bu Evi. Selamat sore teman-teman Sabda. Selamat sore Bu Evi. Ya, di sini saya tidak sendirian sebenarnya sama Mas Nikos gitu. Tadi di awal sempat disinggung karena tahun lalu itu namanya DR Digital Relationship dan tahun ini menjadi divisi komunitas. Ya harapannya nggak cuma media sosial aja yang ada, tapi juga ada platform chatting seperti WhatsApp maupun Telegram gitu. Nah, namun pembagian tugasnya sendiri itu saya masih memegang untuk seluruh media sosial yang ada di Yayasan Lembaga Sabda, dan nanti Kak Nikos itu yang non media sosial, jadi kayak WhatsApp group, Telegroup, terus juga ada situs-situs komunitas yang lain. Nah, spoiler sedikit, kami punya situs Sabda Space, nanti akan ada update selanjutnya, jadi ikuti terus. Ya, kalau dari garis besar di bagian media sosial dari divisi komunitas sendiri, itu tentunya memfasilitasi divisi-divisi lain untuk bisa mendistribusikan gitu setiap bahannya. Kayak tadi kan tim konten itu bikin konten, bikin dalam bentuk teks, terus nanti tim media akan membuat itu dalam bentuk grafis, dalam bentuk video, dan sebagainya. Lalu media sosial ini akan mendistribusikan untuk bahan-bahan tersebut gitu. Lalu tidak hanya itu, kami juga sebagai salah satu untuk jalur distribusi mempromosikan produk-produk atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Yayasan Lembaga Sabda. Kayak
contohnya Instagram Live ini aja, itu pasti ada brosurnya, terus nanti ada arsipnya dan sebagainya gitu. Terus nanti kalau ada seminar, kami juga mendistribusikannya atau mempromosikannya melalui media sosial juga. Jadi teman-teman stay tune di media sosial Sabda, karena pasti banyak banget info menarik yang kami bagikan pada teman-teman melalui media sosial. Terus juga kami terus mengembangkan konten dalam berbagai platform media sosial. Nah, kami harapannya tahun ini kami bisa mengaktifkan satu media sosial kami, yaitu Pinterest. Jadi teman-teman kalau aktif di Pinterest juga bisa berkontribusi di Pinterest dan juga bisa di komen maupun membagikan maupun unduh atau bisa menjadi referensi teman-teman dalam melayani. Dan juga kami akan ada rencana nih untuk bisa mengganti dari Sabda Komik itu menjadi Sabda Media. Nah, karena bahan-bahan multimedia gitu di Yayasan Bagus Sabda itu banyak banget, nggak hanya komik gitu, ada video, ada audio, dan itu kami ingin perluas distribusinya itu dan bisa dinikmati teman-teman melalui media sosial. Jadi ya sekaligus pokok doa supaya prosesnya ini juga berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Lalu kami juga tetap melanjutkan Instagram Live yang sudah kami kerjakan dari 2022 kemarin dan 2023 akan dilanjutkan. Yaitu ada kenal Ilsa, ya tentunya ada di Instagramnya @sabdailsa. Terus ada Alkitab. Teman-teman kalau ingin belajar Alkitab secara mendalam sama teman-teman di media sosial, itu bisa banget untuk join di Instagramnya @ayopa, ayo.pa. Lalu ada juga Instagram live-nya unboxing, itu ada di Sabda Ilsa juga, Sabda_Ilsa. Itu kumpas tuntas semua produk Sabda dan pelayanan Sabda yang banyak banget, pasti teman-teman harus join karena banyak banget, dan pasti dari situ teman-teman bisa dapat ide untuk memperlengkapi pelayanan teman-teman di media sosial maupun di gereja maupun di tempat pelayanan teman-teman yang lain. Terus juga kami sedang merencanakan untuk bisa menjangkau teman-teman muda di media sosial itu melalui Instagramnya @sabdaresources. Kami sedang merencanakan untuk bisa membungkus itu dalam berbagai bidang pelayanan gitu, entah konseling atau pemuda remaja atau reform seperti itu, seperti yang sudah dibilang sama Mbak Santi tadi gitu. Ya, untuk pokok doanya sendiri ya doakan untuk teman-teman media sosial, tim media sosial ini untuk bisa selalu kreatif dan inovatif untuk mengembangkan setiap kontennya maupun ide-ide acara yang akan dilaksanakan. Jadi bisa benar-benar memperlengkapi teman-teman di media sosial untuk bisa dekat sama Tuhan, dekat engage dengan Alkitab, dan menjadi seperti Tuhan ya. Seperti itu. Dan ini akan disambung oleh Kak Nikos sebagai bagian dari yang non media sosial. Silahkan Mas Nikos. Ya, udah diborong Melisa semuanya nih. Oke, ada sedikit tambahan sih sebenarnya dari situs-situs komunitas juga kita handle gitu, kayak misalnya situs blog Sabda, teman-teman juga boleh kunjungi itu, lihat tuh behind the scene-nya pengerjaan dari produk-produk Sabda dari sudut pandang para staff gitu. Nggak cuma blog sih, tapi juga ada vlog. Jadi bisa dilihat juga video-video vlog yang sudah kita buat untuk kita lebih ngasih tahu kayak gimana sih dapur dari produk-produk Sabda ini dibuat gitu. Lalu juga sharing dari teman-teman staff juga, dan juga ada penulis tamu terkait produk-produk Sabda yang sudah digunakan. Lalu juga ada tadi sudah singgung ada Sabda Space, ini sedang dikerjakan, masih masuk 3F. Jadi untuk peluncurannya kita masih sedang proses perbaiki juga. Itu sih. Lalu juga banyak platform chatting yang kita manage gitu ya, dari WhatsApp, dari Telegram, lalu juga bahkan juga di media sosial pun, di Instagram, Facebook, Twitter pun juga ada DM, ada pesan-pesan yang masuk, kita juga handle sama-sama lah. Jadi dalam divisi komunitas ini jadi satu gitu, meskipun bagiannya ada dua bagian, media sosial dan juga non media sosial, tapi sebenarnya tujuannya tetap satu, untuk bisa bangun komunitas dengan sahabat Sabda, para pengguna Sabda, bahkan mungkin mereka yang belum kenal Sabda bisa kenal, dan tujuannya bukan untuk kenal Sabda doang sih sebenarnya, tapi lebih mendekat semakin dekat dengan firman Tuhan, semakin engage dengan Bible melalui produk yang sudah Sabda kerjakan maupun pelayanan. Seperti itu. Ya, untuk pokok doanya tadi ya, para pengguna semakin boleh
boleh semakin terinteraksi dengan kami, boleh semakin engage dengan kami, dengan Sabda. Jangkaulah Sabda lewat berbagai jalur kontak yang ada, baik situs, baik WhatsApp maupun juga Instagram, media sosial dan yang lain-lain. Nah, silakan itu nanti akan ada teman-teman yang menolong untuk bisa menyampaikan pesan dari sahabat Sabda para pengguna ke kami sendiri. Itu sih pokok doanya untuk itu. Oke. Selanjutnya akan disambung oleh Humas. Iya. Oleh Humas saya sendiri ya. Oke, sahabat Sabda semua, terima kasih ya sebelumnya untuk rekan-rekan dari koordinator tadi yang sudah sharing. Nah, yang terakhir ini adalah dari divisi Humas. Seperti yang sudah saya informasikan pada Kenal Ilsa 2 minggu yang lalu, divisi Humas ini adalah divisi yang menjadi jalur ya supaya Yayasan Lembaga Sabda dan juga semua program pelayanannya bisa sampai kepada masyarakat luar. Itu untuk kepentingan eksternal, tetapi juga selain itu kami juga menjadi perekat ya untuk di dalam ILSA sendiri, jadi Humas secara internal maupun Humas secara eksternal. Oleh karena itu pada 2023 ini divisi Humas sendiri juga ada berbagai pengembangan ya, ada beberapa penyesuaian bidang-bidang kerja di dalamnya, dan itu sangat menolong kami untuk bisa lebih fokus lagi untuk mengerjakan pelayanan Humas 2023 ini. Yang pasti kami akan berfokus ya untuk menolong divisi-divisi Yayasan Lembaga Sabda untuk mengadakan program-program promosi dari setiap produk pelayanan Sabda supaya bisa sampai lebih maksimal kepada gereja, kepada mungkin sekolah-sekolah teologi maupun masyarakat Kristen pada umumnya. Jadi harapannya semakin banyak juga masyarakat Kristen Indonesia, ya gereja juga yang bisa menggunakan atau memakai bahan-bahan digital khususnya untuk belajar Alkitab ini ya, memperlengkapi juga di dalam pelayanan. Lalu berikutnya kami juga fokus untuk membuat berbagai macam program supaya bisa berelasi ya, lebih terbuka dengan lebih banyak pihak ya. Terutama kami mengajak ya mereka-mereka yang juga punya visi yang sama atau ingin bersama-sama menjalankan visi teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Kami sangat membuka kolaborasi, kemitraan, dan kerjasama yang lebih luas. Jadi kami akan mengadakan berbagai komunikasi mungkin dengan pihak-pihak tertentu ya, supaya kita bisa sama-sama mengerjakan bagaimana firman Tuhan ya pada era digital ini bisa sampai ke lebih banyak orang, bisa menolong orang juga lebih bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Lalu kami juga rindu ya lebih banyak lagi kerjasama, komunikasi, kolaborasi dengan gereja, STT ya, mungkin juga dengan Bimas Kristen, organisasi individu dan sebagainya untuk bersama-sama bergandeng tangan mewujudkan biblical formation ini ya dalam area atau organisasi atau pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh setiap individu. Lalu secara internal ya kami juga menolong atau mendukung seluruh divisi Yayasan Lembaga Sabda supaya sumber daya yang sudah Tuhan berikan ke Yayasan Lembaga Sabda khususnya untuk SDM-nya ya bisa dibangun secara smart ya dalam hal rohani maupun kompetensi ya, sehingga berbagai macam program juga training ya, pengembangan untuk staf dan secara internal juga kami buatkan programnya, lalu juga program-program untuk pembinaan secara rohani untuk staf di dalam juga kami pikirkan dan kami usahakan supaya semua bisa berjalan dengan baik secara rohani, staf yang bertumbuh, beriman di dalam Tuhan, tetapi juga semakin maju lagi untuk bisa mengerjakan semua pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kami di Yayasan Lembaga Sabda ini. Jadi itu secara garis besar ya untuk pelayanan Humas. Pada dasarnya memberikan servis ya, supaya semua pelayanan Sabda bisa sampai kepada, dikomunikasikan lebih banyak kepada lebih banyak orang dan bisa dipakai ya untuk memperlengkapi di dalam pelayanan, dan bukan hanya untuk saat ini saja tetapi untuk masa depan gereja. Ya sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan saya ya, dari Hadi, ada Pio tadi, dari Santi, lalu juga Tian, Melisa, Roma, dan juga Nikos ya, terima kasih banyak. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini ya untuk teman-teman ya. Oke, ini tadi ada masuk di PM sebenarnya ke AYUPA, tetapi dari Puspita namanya ya. Dia berkata bahwa dia tuh suka sekali nulis artikel. Boleh nggak saya posting artikel yang saya buat di situs Sabda? Ada syaratnya nggak ya Kak? Ini rananya menjawab ini sebenarnya dari Santi nih ya. Untuk bagian resources ya, bagian konten sendiri. Lalu ini sama juga ada pertanyaan dari Teresia gitu ya. Bentar lagi kan Paskah, apakah sudah ada bahan baru dari Sabda terkait Paskah?
Nah, nanti saya mau minta mungkin Santi bisa menjawab ini. Ada 2 pertanyaan sehubungan dengan konten. Santi masih ada di tempat? Ya, lalu berikutnya juga ada pertanyaan ini ya untuk Melisa. Ini ada pertanyaan tentang komunitas ya. Ada nggak sih komunitas untuk orang muda? Ya, sambil menunggu Santi mungkin Melisa bisa menjawab dulu. Iya, sebenarnya ada gitu, tapi ya sayang sekali gitu, maksudnya nggak aktif banget gitu. Jadi ya harapannya emang di tahun ini gitu kami akan kembali mengaktifkan komunitas itu. Jadi teman-teman muda bisa banget join yang suka ngevlog, suka ngeblog. Nah, nanti harapannya bisa juga teman-teman posting di situ, terus bisa berinteraksi sama-sama di situ, bisa sharing apa yang jadi kegundahannya atau kegalauannya gitu secara anak muda bisa banget di-sharingkan di situ. Jadi ya tunggu saja untuk informasinya. Kami akan buka satu situs namanya Sabda Space Teams untuk teman-teman bisa berkomunitas di situ gitu bersama-sama. Ya, itu juga salah satu pokok doanya Mbak Evi bisa berjalan lancar untuk proses perbaikan situsnya. Jadi teman-teman bisa segera mengakses dan bisa berkontribusi banyak di situ. Gitu Mbak Evi. Jadi ditunggu ya komunitas untuk anak mudanya dari Sabda. Tapi sementara saat ini sedang kita bangun, silahkan bisa join ya di Instagramnya Sabda. Ada TikTok juga. Nah, kita tahu nih anak-anak muda suka kumpul di situ. Jadi diharapkan bisa juga menjadi satu komunitas untuk bisa mendapatkan bahan-bahan dan bisa komen-komen di dalam ya anak-anak muda Kristen Indonesia. Silahkan ya. Oke, saya mau lanjut dulu ke Santi ya. Tapi habis ini mau balik lagi ke Melisa. Santi, tadi ada 2 pertanyaan. Bisa langsung dijawab, San? Ya, pertanyaan ini ya untuk Saudari Puspita. Ya, silakan saja kalau ingin menulis artikel dan dikirim ke Sabda. Cuman ya pastinya artikelnya harus Alkitabiah, pastinya juga ini ya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Lalu juga silahkan nanti untuk dikirim ke kami, ke Ilsa ya, nanti bisa dituliskan ya admin ya, dikirimnya ke kami. Terus juga untuk syarat-syaratnya sebenarnya ya tadi itu ya tidak terlalu rumit gitu ya. Pastikan isinya tidak bertentangan gitu dengan firman Tuhan. Ya, lalu berikutnya pertanyaan dari Saudari Teresia. Ya, tadi saya sudah mention ya, kami sedang mempersiapkan Paskah. Pastinya sudah ada bahan-bahan baru seputar Paskah. Silakan saja nanti datang ke situs kami paskah.sabda.org ya. Ada artikel, lalu juga ada konten-konten yang lainnya, ada tips, ada video, dan juga ada ilustrasi. Silahkan datang ke situs kami. Terima kasih Santi. Iya. Nanti kalau mau kirim tulisan ke Sabda, bisa nanti kontak dulu ke 0881297900 ya, untuk nanti bisa kami follow up dari sana, gitu. Oke. Ya, ini Melisa, ada satu usulan yang bagus banget dari Ibu Anita. Mungkin nanti bisa di follow up oleh divisi ini ya. Komunitas bagian media sosial. Ini juga mungkin Pio dengar ya. Ini juga usulan untuk tim media nih ya. Ya, jadi usul untuk komik.app itu komiknya bagus banget ya. Komik-komik yang ada di dalamnya. Ini dari Ibu Anita ya. Tapi belum banyak dikenal oleh anak muda. Wah, jadi usul nih lembaran-lembaran komik itu dipasang aja di IG Story. Lalu orang bisa membaca seperti cerita bersambung begitu loh, Mel. Gimana nih Mel? Wah, ya, ini ide yang menarik nih Bu Evi. Sebenarnya kita bisa maksimalkan gitu fitur yang Instagram kasih gitu kan. Mulai dari fitur guide atau juga highlights juga bisa gitu kan. Tergantung nanti kita bisa bentuk itu dalam bentuk apa gitu. Dalam seperti apa wujudnya gitu. Tapi ya tentu ini bisa menjadi salah satu ide untuk kita bisa mengembangkan atau mengemas konten komik ini dalam berbagai bentuk. Ini ada Kak Pio juga. Kak Pio mau nambahin? Ya, untuk saat ini yang Sabda Media sedang kerjakan itu mengemasnya dalam bentuk video pendek. Jadi kami mengambil cerita-cerita pendek dari komik tersebut, mungkin hanya 1-3 halaman, yang cerita pendeknya itu lengkap gitu. Terusnya nggak putus banyak gitu. Nah, dari situ kan bisa berinteraksi lebih banyak lagi dari situ. Nah, kalau untuk yang postingan halaman per halaman ya karena kita harus berhikmat dan bijak juga terhadap policy. Nah, untuk distribusi bahan kan juga harus dipertimbangkan copyright dan lain-lainnya. Jadi untuk sekarang ini yang sedang dikerjakan untuk membuatnya dalam video
ataupun cerita pendek. Ya, terima kasih izinnya. Iya, terima kasih Pio dan juga Melisa untuk penjelasannya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Anita dan saudari Puspita maupun Teresia, dan juga ada saudari atau Kak Margo biasanya dipanggilnya ya untuk pertanyaan dan juga tanggapannya. Nah, untuk sahabat sabda sekalian ya, ketika mendengarkan overview mungkin saat ini sedang mendengar rekamannya pula, kalau ada usulan, ide mungkin ya, bisa saja Tuhan memberikan ide itu melalui sahabat sabda semua untuk dapat sama-sama nanti bisa kita kerjakan gitu ya. Silakan bisa kontak kami, bisa DM ke Instagram sabda_ilsa ini, atau bisa ke nomor kontak kami ya di WA 0881297900, atau jalur-jalur apapun di mana bisa mengontak Yayasan Lembaga Sabda, bisa lewat email, bisa lewat situs ya, semua jalur kami buka supaya nanti bisa lebih banyak berinteraksi dengan kami. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih banyak tadi untuk rekan-rekan saya yang sudah tadi berbagi, dan juga sahabat sabda yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sekali lagi bersyukur sekali untuk overview rencana pelayanan ILSA 2023 ini. Kelihatannya sedikit, tapi ini cuma sedikit di antara banyak semua rencana yang sudah kami bahas dalam rapat kerja Yayasan Lembaga Sabda jelang akhir tahun yang lalu ya. Dan masih kami teruskan sebenarnya untuk rencana-rencananya ketika masuk tahun yang baru Januari ini gitu ya. Masih banyak sekali, banyak PR juga yang harus kami kerjakan ya. Tugas-tugas yang begitu banyak dan menumpuk ini betul-betul Tuhan berikan, tetapi harus kami kerjakan dengan sepenuh hati dan juga berkomitmen. Dan terus terang ya, dari dulu kami punya prinsip we can do it alone. Kami nggak bisa mengerjakannya sendiri. Oleh karena itu kami sangat-sangat membutuhkan dukungan. Yang pertama tadi pokok doa dari masing-masing divisi ya, ada terbersit tentang memang kami sangat membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia. Oleh karena itu jika sahabat sabda semua punya kenalan atau punya keluarga ya, siapapun yang mungkin pernah sharing bahwa dengan talenta IT-nya dia ingin melayani Tuhan, silahkan bisa kontak kami ya, karena kami membutuhkan anak-anak Tuhan yang mungkin ada yang terpanggil melalui sahabat sabda atau sahabat sabda sendiri yang saat ini sedang menyimak acara pada sore hari ini, rekaman sore hari ini ya. Silahkan bisa kontak kami, bisa ke cv@sabda.org, atau mau lihat dulu lowongan-lowongan yang tersedia bisa masuk ke lowongan.sabda.org ya, karena kami sangat butuhkan ya lebih banyak lagi anak-anak Tuhan, anak-anak muda ya yang punya skill IT, menulis kah ya, terutama programmer, desain dan sebagainya, untuk bergabung melayani bersama dengan kami mewujudkan visi IT for God. Lalu juga silahkan jika Bapak Ibu Saudara sekalian sahabat sabda juga ingin terus mendukung pelayanan sabda, kami sangat berterima kasih. Dukungan doa itu selalu menjadi penopang pelayanan kami. Banyak sekali rekan-rekan yang selalu berdoa untuk kami ya, untuk Yayasan Sabda ya, lalu juga dukungan berupa dana, daya, duta ya, semuanya silahkan bisa dukung kami dalam bentuk apapun ya yang sahabat-sahabat sabda bisa gitu ya. Bisa masuk ke ilsa.org/partisipasi untuk mengirimkan ya bentuk partisipasi apa yang sahabat sabda ingin berikan kepada kami, dan kami akan memfollow up-nya lewat jalur tersebut ya. Sekali lagi pokok doa dari kami adalah mohon sahabat sabda terus mendoakan supaya kami bisa terus setia berkomitmen untuk mengerjakan semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Silahkan kunjungi situs ilsa.org untuk tahu lebih banyak tentang pelayanan sabda. Kalau mau tahu pelayanan Yayasan Lembaga Sabda setiap hari, bisa ikutin Sabda Daily kami ya. Itu juga sudah kami informasikan lewat media sosial Sabda, lewat Instagram sabda_ilsa ini. Kami juga informasikan di news.sabda.org. Silakan masuk untuk lihat perkembangan pelayanan sabda setiap hari, dan juga silakan juga mengikuti informasinya atau bertanya tentang pelayanan sabda, apa saja yang bisa dipakai untuk memperlengkapi pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian, di WA kami 0881297900, dan juga bisa lewat Telegram. Sekali lagi ya, terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas setiap dukungannya ya. Kita berakhir sampai di sini, tetapi relasi kita tidak berakhir. Kita akan terus bersambung di dalam doa ya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengerjakan pelayanan ini ke depannya bersama-sama. Dan untuk menutup, saya akan minta teman saya Melisa untuk menutup dalam doa kenal Ilsa pada sore hari ini. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami dapat mendengarkan sharing dari teman-teman koordinator setiap divisi yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Kiranya Engkau yang mendekati, Engkau yang bertambah-tambahkan hikmat atas kami, yang kami bisa
melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan Engkau juga akan menguatkan kami, sehingga pelayanan kami ini tidak hanya untuk menyenangkan orang lain, tapi kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan pelayanan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati untuk teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, yang telah mendengarkan sharing dari setiap kami. Kiranya Engkau yang berkati sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam program Kenal Ilsa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God.